A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi wattabi'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Winner semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Saya mendoakan semoga sobat winnerku semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat, dilimpahi rezeki yang halal, yang berkah, yang thayyib, yang manfaat. Semoga sobat winnerku semuanya yang saat ini mungkin masih terlilit amanah-amanah hutang, baik riba maupun non-riba. Semoga Allah segerakan kita semuanya terbebas dari hutang, baik itu riba maupun non-riba, dengan cara-cara Allah yang mudah. Tanpa harus menggali lubang yang baru, tanpa harus menyentuh kembali riba, tanpa harus menjual aset, tanpa harus direndahkan, dicaci maki, dikuncing, diolok-olok, dihina, diintimidasi, ditekan oleh manusia lain. Semoga sobat winnerku semuanya yang saat ini mungkin sedang menghadapi kesulitan-kesulitan hidup, semoga Allah bukakan pintu-pintu kemudahan. Dan untuk sobat winnerku semuanya yang saat ini mungkin sedang bersedih hati, semoga Allah angkat kesedihannya, Allah gantikan dengan kebahagiaan. Buat sobat winnerku semuanya yang saat ini mungkin masih belum memiliki pasangan hidup, semoga Allah segerakan untuk menuju halal bersama dengan jodoh yang terbaik dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk sobat winnerku semuanya yang saat ini masih belum memiliki putra-putri, semoga Allah karuniakan putra-putri yang soleh-solehah. Untuk sobat winnerku semuanya yang saat ini masih berkutat dalam dosa riba, semoga Allah sentuh hatinya dengan hidayah sehingga mau berhijrah meninggalkan riba untuk selama-lamanya. Dan untuk sobat winnerku semuanya yang saat ini sedang berhijrah, semoga istiqomah hijrahnya. Semoga sobat winnerku semuanya saat ini mungkin memiliki hajat seperti saya, ingin berangkat haji maupun umroh. Semoga kita semuanya disegerakan Allah untuk bisa sampai ke tanah suci, menjalankan ibadah haji maupun umroh. Amin. Amin ya robbal alamin. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mencurahkan kasih sayangnya untuk kita semuanya, sehingga kita bisa berkumpul kembali di channel kesayangan kita bersama Chef Ganzo. Alhamdulillah hari ini saya bisa menyapa sobat winnerku semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Ini tak lepas dari kasih sayangnya Allah terhadap saya. Semoga panjenengan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini saya bawa 3 testimoni yang kaitannya dengan sholawat tibil qulub atau sholawat syifa atau juga sholawat penyembuh. Jadi kemarin saya sempat upload video sholawat syifa ya, yang kebetulan video tersebut terkena copyright. It's okay, nggak ada masalah ya. Yang penting kita bisa dengarkan sholawat tibil qulub dan kalau bisa diamalkan. Apalagi buat panjenengan semuanya para remaja putri ya, remaja putra yang sedang galau dengan masa lalu, yang nggak bisa move on dengan masa lalu, obatnya apa? Obatnya sholawat tibil qulub. Karena sholawat tibil qulub ini nggak cuma untuk penyakit zahir tapi juga penyakit batin. Penyakit batin apa aja? Apa aja. Termasuk panjenengan yang suka iri, dengki, hasad. Nah, itu semuanya panjenengan perbanyak baca sholawat tibil qulub atau sholawat syifa. Yang seperti apa lafadznya? Ada di video sebelumnya. Silakan panjenengan scroll aja. Oke, ini terkait dengan beberapa kemudahan dari sholawat tibil qulub sahabat kita dapatkan. Yang pertama dari akun Ayo Belajar. Saya tutup identitas beliau atas permintaan beliau. Assalamualaikum Umi, ini saya anggota UCR 3 Umi, betul, karena beliau juga japri saya, isinya sama persis kayak begini. Subscriber Umi juga di YouTube. Umi, saya mau memberikan testimoni lagi. Testimoni sebelumnya saya sudah memberikan testimoni saya mendapatkan pekerjaan mengajar di SD Islam Umi. Alhamdulillah, lama sekali beliau pernah sampaikan ini. Beliau mendapatkan kemudahan dari Allah untuk bisa menjadi tenaga pengajar di SD Islam tersebut. Oke, yang selanjutnya nih testimoni sekarang. Bulan kemarin khodarullah saya dilangkahi menikah oleh adik perempuan saya Umi. Tapi saya percaya itu adalah takdir dari Allah. Dan alhamdulillahnya dari adik saya itu saya dikasih baju gamis dan uang Umi. Alhamdulillah. Nah kan, walaupun beliau dilangkahi menikah oleh adik perempuan beliau, tidak menjadikan beliau berkecil hati, tidak menjadikan beliau kufur nikmat, beliau tetap bersyukur kepada Allah. Testimoni selanjutnya, saya memang niat untuk melanjutkan belajar tahfiz tahun depan. Dan saya berdoa minta sama Allah, ya Allah semoga bisa nabung untuk mendaftar itu.
Alhamdulillah lagi Umi di bulan ini ada banyak orang tua yang ingin anaknya privat, ya, les private di saya Umi. Dan testimoni selanjutnya, jadi tadi itu karena banyak sekali orang tua murid yang minta anaknya les di tempat beliau, jadi beliau bisa nabung gitu ya untuk mendaftar belajar tahfiz di tahun depan. Dan testimoni selanjutnya yang tidak masuk akal, ini terkait asmara beliau. Seseorang yang dulu pernah dekat dengan saya mengirimkan saya surat di hari ulang tahun saya. Tapi yang aneh yaitu kenapa bisa tahu alamat rumah saya? Karena kami sudah tidak berkomunikasi 1 tahun lebih. Saya ganti nomor baru dan dia tidak tahu alamat saya Umi. Kami berbeda suku, saya di Jawa Tengah dan dia di Jawa Barat. Aneh sekali menurut saya Umi, padahal saya nggak pernah ngasih alamat rumah saya. Dan aneh juga karena saya nggak mengamalkan amalan pelembut hati untuk dia Umi. Saya hanya ikut riadoh di grup UCR 3, sholawat Jibril, Sayyidul Istighfar, dan sholawat Syifa atau sholawat Tibil Kulub tadi itu ya. Dan bahkan list yang mendapat pahala sholawat belum sampai ke nomor urut saya di list UCR 3 Umi. Ini riadoh kami ya. Tapi keajaiban demi keajaiban sudah datang dalam hidup saya. Masya Allah, Alhamdulillah ya Allah. Terima kasih ya Umi untuk semuanya, semua ilmunya. Semoga Allah selalu mengabulkan doa-doa Umi sekeluarga. Semoga Allah selalu mengabulkan doa-doa Umi sekeluarga dan semoga Umi selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan kemuliaan oleh Allah. Amin. Maaf kemarin saya jabri WA. Ya betul, jenengan jabri WA saya dan saya sudah baca isinya sama seperti ini. Oke, terima kasih sahabatku. Semoga panjenengan istiqomah, terkabul seluruh hajat panjenengan, disegerakan bertemu dengan jodoh yang terbaik dari sisi Allah ya. Dan segera menuju halal tanpa proses pacaran. Amin ya robbal alamin. Oke, kalau itu tadi terkait dengan segala kemudahan hidup ya, asmara dan sebagainya. Ini juga ada penyakit zahir ya. Dari Mbak Indarwati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sholawat ini yang sudah sembuhkan saya dari kena minyak panas di wajah saya. Awalnya saya menangis, sedih, takut cacat wajah saya, tapi alhamdulillah saya istiqomahkan usap-usap wajah saya sambil sholawatin. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah SWT, berkat sholawat dan air wudhu wajahku tidak ada bekas luka sama sekali. Bos saya aja sampai kaget lihat wajah saya yang mulus lagi. Alhamdulillah ya Allah. Semoga Bunda Ustazah selalu diberikan kesehatan, panjang umur, murah rizki, sehat selalu. Amin. Semua hajatnya dijabah oleh Allah SWT. Ingin segera pergi umrah, ijabah bersama keluarga. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Jadi beliau ini sahabat UCR 1. Terima kasih ya Mbak ya. Jadi beliau berarti sakit apa? Sakit zahir. Alhamdulillah. Jadi sholawat ini memang bagus untuk penyakit zahir maupun batin ya. Panjenengan amalkan. Pengamalannya seperti apa saya sudah sampaikan di video yang sebelumnya ada. Di slide pertama sebelum masuk ke dalam lafadznya itu ada penjelasan saya di situ. Fadilahnya apa, pengamalannya seperti apa, jangan simak saja ya. Yang selanjutnya yang terakhir dari sahabat kita Mbak Sri Yeni Ina. Alhamdulillah Umi, sholawat inilah yang mengobati galau sakit hati aku saat diberi ujian terberat dalam hidupku. 7 bulan yang lalu sampai sekarang masih suka ingat sakit hati lagi, terus sholawat syifa lagi dibanyakin. Alhamdulillah beneran obat segala penyakit yang ada dalam hati. Pokoknya buat teman-teman musnahkan galau sakit hati, prasangka buruk dalam hati, sembuhkan dengan sholawat syifa ini. Terima kasih Umi, aku suka sekali. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah. Jadi itu tadi ya 3 sahabat kita, sebetulnya masih banyak lagi, apalagi di UCR itu banyak sekali yang mendapatkan keberkahan dari sholawat Tibil Kulub atau sholawat syifa ini. Jadi sholawat syifa ini memang syifa itu penyembuh ya kan. Aslinya namanya sholawat Tibil Kulub, disebut sholawat syifa atau sholawat penyembuh, mengobati segala macam sakit, sakit zahir, sakit batin. Misalnya panjenengan memiliki sakit zahir, misalnya sakit kakinya sakit, panjenengan bisa usap-usapkan kakinya sambil bacakan sholawat ini. Ataukah mungkin sakit paru-paru, sakit dalam atau bagaimana sakitnya itu, jenengan bisa amalkan. Baca dulu surah Al-Fatihah 1 kali, sholawat Tibil Kulub 7 kali. Setelah itu tiupkan ke dalam air segelas, minum. Lakukan 2 hari, pagi dan sore. Insya Allah kita memohon kesembuhan kepada Allah karena Allah lah pemilik kesembuhan ya. Jadi silakan diamalkan, silakan disimak video saya yang sebelumnya ada sholawat Tibil Kulub. Oke sobat winnerku semuanya, sampai di sini dulu video kali ini. Semoga bermanfaat buat panjenengan semuanya.
Akhir kata, saya mohon maaf jika ada penyampaian saya yang kurang berkenan di hati panjenengan. Silakan disampaikan kritik, saran, masukan di kolom komentar dengan bahasa-bahasa yang baik, dengan bahasa-bahasa yang santun. Karena setiap kata yang kita ucapkan kelak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala di yaumil akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.